Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana وحبيبنا وشافعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Mana Pak rasanya? Sudah malam ke-18 gitu ya. Sudah capek atau belum Pak? Belum ya? Kalau bisa puasa setahun puasa terus. Gak ada rasa capeknya, gak ada, hilang. Kalau kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikhlas karena Allah, insya Allah tidak merasa capek. Capek bukan karena puasanya, capek bukan karena kerja yang terlalu berat, capek. Tapi puasa insya Allah tidak capek. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, tema kita malam ini adalah tentang masalah keberkahan dan kemakmuran dalam hidup. Jadi kemakmuran dan keberkahan dalam hidup. Apa sih sebenarnya arti berkah itu? Para ulama mendefinisikan berkah itu adalah ziyadatul khair. Makna aslinya adalah ziyadatul khair. Barakah ay ziyadatul khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Satu contoh misalnya, kalau kita punya uang 50.000, habis dimakan sendiri, dengan 50.000 kemudian bisa dinikmati oleh beberapa orang. Ini kan gorengan misalnya ya. Kalau buat beli sate cuma dimakan sendiri. Belikan gorengan rame-rame orang makan semua. Yang lebih berkah yang mana? Yang gorengan ya. Kenapa? Lebih banyak orang menikmati, menambah nilai kebaikan. Ini namanya berkah. Nah, kalau orang Jawa bilang berkah, yang lagi berkah, diberi langsung diangkat. Apa artinya? Kalau habis tahlilan, habis lautan, dikasih bawaan, ditaruh depannya langsung diangkat. Diberi langsung diangkat, itu berkah. Diberi langsung diangkat. Nah, itu. Makmur. Kita sering bicara tentang makmur. Makmur dengan sejahtera. Hidupnya sejahtera. Dalam bahasa Arabnya kata sejahtera ini sering disebutkan dengan istilah afiah. Jadi sehat dan afiah, sehat dan sejahtera maksudnya. Kita sering berdoa, di dalam doa kita sering kita minta wa barakatan fil rizqi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Nah, ini kita kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu keselamatan dalam beragama, wa afiyatan fil jasad, kesehatan dan kesejahteraan dalam badan kami. Jadi kesejahteraan itu atau kemakmuran itu sebenarnya terletak di mana? Banyaknya duit atau ketenteraman hati, kecukupan sandang, pangan dan papan, ya, atau hidup yang bermewah-mewah. subur, makmur, gemah, limpah, loh Cina istirahat.
subur, makmur, germah, limpah, rosina. Ini semuanya menjadi istilah-istilah yang isinya sebenarnya kesejahteraan hidup. Bagaimana supaya hidup itu menjadi sejahtera? Al-Quran punya konsep. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ayat ini sering dibaca dalam surah Al-A'raf. Mungkin Bapak sekalian sudah hafal semuanya ayat 90. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk satu negeri amanu, mereka beriman, bertakwa dan bertakwa, la fatahna, maka kami akan membukakan, ya, la fatahna alaihim, kepada mereka, barakatin, keberkahan, minas samai, dari langit, wal ardi, dan bumi. Walakin kadzdzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum, maka kami ambil tindakan kepada mereka agar memberikan siksaan, bima kanu yaksibun, disebabkan perilaku mereka. Jadi disebabkan apa yang mereka berbuat, sehingga Allah mengambil tindakan berupa apa? Berupa siksaan di dunia ini, yang berupa bencana alam dan seterusnya. Nah, berarti kuncinya sebenarnya keberkahan itu akan dibukakan oleh Allah baik dari atas maupun dari bawah. Nah, para ulama ahli tafsir mengartikan barokati minas sama ini adanya hujan yang turun yang tidak terlalu deras, tidak disertai dengan badai sehingga menghancurkan tempat-tempat yang penting seperti angin puting beliung dan sebagainya, tetapi turun dengan sedang, tidak terlalu deras tapi juga turun tidak terlalu sedikit. Ini berkah. Ini namanya hujan yang membawa rahmat, yang mensejahterakan kehidupan manusia ini, ya, karena turunnya sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga tanaman-tanaman yang tadinya itu kering, tanahnya menjadi subur. Nah, sehingga menghasilkan hasil yang baik, hasilnya melimpah ruah, cukup untuk kepentingan dan bahkan surplus, istilahnya panennya surplus, baik. Itu berkah. Nah, ini kalau memang penduduk negeri itu dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, itu syaratnya konsep Al-Quran seperti itu. Bagaimana kalau mereka tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, tapi justru mendustakan Allah? Ingat penduduk Sabah yang tadinya tanahnya subur, kemudian terjadi banjir bandang karena sebab mereka melakukan pendustaan kepada para nabi yang diutus ke wilayah. Terjadi banjir bandang, orang pendanda, Sailal Alim, ada sebuah bendungan yang hancur karena diterjang oleh badai dan hujan yang terlalu lebat sehingga menghancurkan bendungan itu, dan diganti oleh Allah dengan tanaman-tanaman yang tanaman itu tidak menghasilkan apa-apa. Ya, namanya sidrikol, disebut dengan dalam Al-Quran istilahnya tanaman yang berduri yang tidak menghasilkan apa-apa. Berarti hilang keberkahan. Nah, Bapak dan Ibu saudara sekalian yang hormati, kalimat berkat ini juga disebutkan untuk keluarga Rasul dalam surah Hud ayat 73, Allah Subhanahu berfirman, "Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu
alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Potongan ayat ini sering dibaca oleh para ustaz ya, atau dalam kalimat rentetan kalimat yang dibaca ketika orang membacakan tahlil itu ya, bacanya rahmatullah wabarakatuh alaikum ahlal bait. Mudah-mudahan rahmat Allah dan keberkahannya terlimpah untuk wahai keluarga ahli bait, keluarga rumah ini. Innahu hamidum majid, semuanya Allah maha terpuji dan maha suci. Nah, ini diucapkan untuk keluarga Rasulullah Muhammad SAW, dan kemudian diperuntukkan kepada setiap keluarga yang mereka itu mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Didoakan rahmatullah, mudah-mudahan rahmat Allah dan berkahnya diturunkan kepada engkau wahai keluarga kami, keluarga ini, penduduk keluarga ini, penghuni keluarga ini. Jadi penghuni rumah itu mendapatkan doa, rahmat, kasih sayang dari Allah ya, dan keberkahan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada keluarga itu. Nah, bagaimana kita bisa berkeberkahan? Kalau kita beriman dan bertakwa tadi itu, mengikuti sunnah Rasul, maka hidupnya orang yang seperti itu nilai keberkahan itu, nilai tambah kebaikannya ada. Seperti tadi itu, ya. Kalau kita hidup bisa mendapatkan satu kebaikan dan kebaikan itu melimpah ruah kepada orang lain, itu namanya berkah. Nah, bagaimana agar supaya itu terjadi? Kalau orang yang diberikan amanah oleh Allah yang berupa harta bendanya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya sendiri, tetapi melender atau fight kepada kiri dan kanannya. Nah, kalau kita misalnya masak, kemudian tetangga kita kiri dan kanan mendapatkan bagian dari yang kita masak karena mereka mencium bau harumnya atau bau sedapnya masakan kita, inilah keberkahan. Sehingga Rasulullah SAW berpesan kepada Aisyah, ya, wahai Nisa, ya, idza tabahta marqataka, pesan Rasulullah kepada Mudzar juga kepada Aisyah, idza tabahta marqatan fa'akthir ma'ah. Kalau kamu masak masakan yang banyak mengandung kuah, masak sop misalnya, fa'akthir ma'ah, masak sop kaki kambing, perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jiranaka, ya, ini pesan dari kepada kita. Dan berikan hadiah kepada tetangga. Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, tetangga yang mana ya Rasulullah yang harus kami beri? Ya. Tetangga yang mana yang harus beri? Ya. Tetangga yang paling dekat dengan pintu rumah. Jadi tetangga yang paling dekat yang diutamakan. Ya. Jangan jauh-jauh dulu diberikan. Yang dekat. Kalau yang jauh boleh diberi, tapi yang dekat jangan dilewati. Ya. Ayu jiran ya Rasulullah, tetangga yang mana? Kata Rasulullah, aqrabu minki badan, tetangga yang dekat dari Aisyah yang kau berikan. Pintunya dekat mana? Kalau kita lewat dapur, dekat pintu dapur itulah. Karena dia orang yang paling pertama mencium bau harumnya masakan kita atau bau sedapnya masakan kita. Ini menjadi berkah. Nah, itu yang dengan sejahtera. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, maka menurut konsep Islam, keberkahan sejahtera itu terletak dari bagaimana cara kita mengatur rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita agar itu bisa bermanfaat bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk saudara, keluarga, dan sanak famili kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.